Saya Dr. Firman Chandra, saya lawyer dan pemilik Fatur Travel Indonesia, Biro Perjalanan Umroh Anda. Ingat umroh, ingat Fatur. Pada saat perceraian, anak yang di bawah 12 tahun itu automatically ikut ibunya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan Kompilasi Hukum Islam, kecuali ibunya bisa dibuktikan misalnya menggunakan narkotika atau mungkin mabok-mabokan yang mengakibatkan tidak pantas sebagai role model. Nah, pada saat perceraian, anak semuanya ikut ibunya karena memang undang-undang mengatakan begitu. Kemudian tiba-tiba ada sebuah kejadian yang mungkin dasar hukumnya bisa untuk membuat anak tuh pindah hak asuh. Yang dilakukan udah betul, jadi lakukan gugatan atau permohonan ke pengadilan. Pengadilannya mana? Diupayakan berarti karena Muslim, ya pengadilan agama kira-kira begitu. Kemudian sesuai dengan lokasi dari tergugat atau termohon. Kalau lokasinya di Tangerang berarti di pengadilan Tangerang. Kemudian gugatan itu harus memiliki saksi, dan kalau anak di atas 12 tahun itu boleh ditanya langsung. Kalau anak di bawah 12 tahun itu nggak bisa. Jadi nanti akan ada putusan dari majelis hakim. Kalau buktinya betul-betul akurat, ada dokumen, ada video, kemudian ada foto dan lain-lain, dikuatkan dengan saksi fakta. Syukur-syukur ada saksi ahli. Itu akan pindah tuh amar putusannya. Kalau memang di-approve oleh majelis. Sepanjang alat bukti kuat, pindah ke bapaknya. Proseduralnya begitu. Jadi sidang sekitar 8 kali nanti. Dimulai dari sidang pembacaan gugatan, kemudian ada jawaban, ada replik, ada duplik, ada saksi dari penggugat, saksi dari tergugat, ada kesimpulan, dan ada amar putusan dari perkara tersebut. Setelah itu tidak ada perlawanan, udah selesai di tingkat pertama. Jadi anak akan pindah amar putusannya. Jadi yang sudah dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia, di NKRI dari Sabang sampai Merauke. Terkait harta gunung ini gimana Pak? Karena kan rumah tersebut yang dijadikan ibaratnya bukti ya, terkait CCTV yang rumah emang atas nama negara, tapi itu bukan untuk anak-anak nanti di kemudian hari. Kalaupun mau rumah itu dijual ya harus anak tersebut sudah umur 21 tahun. Sebelum 21 itu tidak bisa Bang, itu gimana? Iya, jadi harta perkawinan itu ada 3 jenis. Pertama adalah harta bawaan. Harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan. Itu masing-masing milik dari yang membawa, baik istri ataupun suami. Kemudian harta yang kedua adalah harta bersama, yang lebih terkenalnya namanya harta gonogini. Jadi harta yang diperoleh setelah terjadi perkawinan sampai terjadi perceraian. Kalau meninggal berarti jadinya harta waris. Kemudian yang ketiga adalah harta perolehan, harta yang diperoleh pada saat terjadi perkawinan, seperti waris, kemudian bonus, dan lain-lain, bisa dipisahkan. Nah, kita fokus ke harta bersama. Harta bersama itu harta yang diperoleh setelah terjadi perkawinan. Seyogyanya harus diklasifikasikan. Ada harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta yang bergeraknya apa? Mobil, motor, dan lain-lain. Harta tidak bergerak, tanah, rumah, apartemen, sawah, kebun. Dan Indonesia masih menganut positivisme hukum. Sepanjang bisa dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh setelah perkawinan dan sebelum perceraian, berarti itu adalah harta gonogini, dan itu harus dibagi dua. Siapapun yang memperolehnya, siapapun atas namanya, siapapun yang belinya, mau yang belinya suaminya, istrinya,
atau yang beli istrinya, tetap harus dibagi dua. Karena itu payung hukum kita. Jadi harta yang kita sebut tidak bergerak, rumah tadi, mau atas nama siapapun, sepanjang bisa dibuktikan bahwa harta itu setelah terjadi perkawinan dan sebelum perceraian, itu harus 50-50 karena adalah harta gono gini. Jadi tidak bisa untuk ini buat anak semuanya gitu, nggak bisa begitu bang. Karena di dalam ibarat mereka perjanjian saat itu kan rumah itu nyicil dan udah janji ini buat anak-anak nantilah besar. Anak itu nanti akan mendapatkan kalau dibuat yang namanya akte hibah, akte wasiat, dan akte waris. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya berarti masih harta perkawinan. Jadi tidak bisa dimiliki anak. Itu masih harta perkawinan suami istrinya. Meskipun atas nama anak, masih tetap menjadi harta gono gini. Nah, dengan terkait tadi asuhan, terkait atau ini dan ini terakhir terkait yang ada hot news lagi yaitu berita terkait Inara menggandeng dan beredar di medsos kita. Ini bisa dibilang di media sosial atau media TV ibaratnya Inara saling lapor terus jelek-jelekan terus tapi pas ada foto tersebut mesra lagi nih gimana bang? Dan ada kabar katanya Intan Fahmi lebih milih Inara daripada istri sahnya itu Mawar bang. Gimana? Indonesia adalah negara hukum. Resta. Kalau memang mau menjalani sebuah hubungan dengan perempuan lain, lebih baik bercerai dulu secara resmi di pengadilan agama. Sehingga sudah bukan suami orang lagi. Laki-laki yang kita sebut sudah tidak beristri, istri yang tidak bersuami, itu mudah untuk berhubungan tanpa terkena kasus hukum. Baik pemalsuan bukti perkawinan ataupun perzinahan. Karena masing-masing freedom. Kalau mau secara etikabilitas dan koridor hukumnya masuk, berarti solusinya satu. Terjadi perceraian dulu. Bercerai dulu dengan istri pertamanya. Kalau memang udah selesai baru. Jangan belum bercerai itu melakukan sesuatu yang kita sebut pelanggaran hukum. Indonesia tidak menganut yang namanya perkawinan siri. Perkawinan siri itu tidak dianut meskipun banyak terjadi, baik muslim dengan muslim atau non-muslim dengan non-muslim. Jadi solusinya kalau memang elok dan tidak menyakiti siapapun, lebih baik bercerai dulu. Supaya enak dilihat oleh masyarakat dan oleh orang yang mengerti hukum. Jadi fokuskan ke sana dan fokuskan permasalahan hukumnya yang ada di Polda. Tuntaskan, baru setelah itu melakukan peristiwa hukum lain sepanjang dimaknai bukan pelanggaran hukum. Jalankan itu.